Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Nadila dari kelompok 7 Sejarah Peradaban Islam. Nama saya Muhammad Bagus Asidik dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Kinanti Kurniasari, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas mengenai biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada 13 Rajab 599 Masehi atau 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah dan ayahnya bernama Abu Thalib atau paman Rasulullah SAW. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama yang masuk Islam di kalangan anak-anak. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib atau ayah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk menolong dan membahas kebaikan pamannya tersebut, Nabi Muhammad SAW mengasuh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendidik Ali bin Abi Thalib dengan sangat baik sehingga banyak pelajaran yang dia kuasai dalam ajaran agama Islam. Kemudian beliau juga memiliki keberanian yang sangat masyhur sehingga pada masa itu setiap Nabi Muhammad SAW memimpin perang, beliau selalu berada di barisan terdepan. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan putrinya yang bernama Fatimah pada tahun ketiga Hijriyah. Pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib berusia 26 tahun dan pada pernikahannya tersebut beliau dikaruniai 2 orang putra, yaitu Hasan dan Husain. Dan saya akan menjelaskan mengenai proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Peristiwa pembunuhan Utsman yang mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang pada saat itu sudah membentang dari Persia hingga ke Afrika Selatan. Tetapi para pemberontak yang sudah menguasai Madinah membuat para kaum muslimin tidak mempunyai pilihan lain selain membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa sehingga Ali bin Abi Thalib menyetujui baiat dari mereka, menjadikan Ali bin Abi Thalib salah satu khalifah yang dibaiat secara massal, karena pada saat itu atau pada saat masa sebelumnya tidak ada khalifah yang dibaiat secara massal, tetapi berbeda dengan pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, beberapa kebijakan dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada pergantian pejabat pemerintahan. Salah satu penyebab utama munculnya reaksi protes dari kalangan pemberontak terhadap Khalifah Utsman adalah ketidaksukaan mereka terhadap kebijakan Utsman mengangkat para pejabat yang berasal dari keluarganya. Terlebih lagi, mereka menganggap bahwa pejabat-pejabat itulah yang telah memicu munculnya gerakan pemberontakan. Oleh karena itu, kebijakan pertama yang diambil Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah melenyapkan bibit reaksi masyarakat, yaitu dengan memberhentikan pejabat-pejabat yang tidak disenangi kaum muslimin. Berikut ini beberapa nama gubernur yang diangkat sebagai pengganti pejabat di masa Utsman bin Affan. Yang pertama ada Sal bin Hanif sebagai gubernur Syria, yang kedua ada Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, yang ketiga ada Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, yang keempat ada Ubaidah bin Abbas sebagai gubernur Yaman, yang kelima ada Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Selain itu, Khalifah Ali juga mengangkat beberapa pejabat sebagai berikut. Pertama ada Abdullah bin Akram sebagai pejabat Perbendaharaan Negara atau Baitul Mal. Yang kedua ada Zaid bin Zabit sebagai Kepala Sekretariat Negara Ad-Dawawin. Yang ketiga ada Qutsam bin Abbas sebagai Kepala Daerah atau Al-Amil Makkah Al-Mukarramah. Yang keempat ada Tamam bin Abbas sebagai Kepala Daerah atau Al-Amil Madinah Al-Munawwaroh.
Yang kedua, ada penarikan tanah milik negara. Selama pemerintahan Utsman bin Affan, banyak para pejabat yang menguasai harta negara. Saat itu mereka memang diberi beragam fasilitas oleh khalifah. Tidak sedikit dari mereka yang hidup mewah, bergelimangan harta benda. Sejalan dengan itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan untuk menarik semua harta yang dianggap milik negara. Hal itu sengaja dilakukan oleh khalifah untuk membersihkan pemerintahannya. Yang ketiga, ada pengembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam bidang ini mencerminkan sedemikian tingginya kecintaan beliau terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Menurutnya, dengan daerah kekuasaan yang semakin luas, tentunya banyak wilayah yang tidak mengerti bahasa Arab. Padahal ajaran Islam disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Keprihatinan inilah yang kemudian mendorong khalifah untuk mensistemasikan bahasa Arab. Dalam pelaksanaannya, Abu al-Aswad ad-Duali diperintahkan untuk memberikan tanda baca pada huruf-huruf Arab. Selain itu, dia juga diperintah untuk menulis buku yang berisi pokok-pokok pikiran ilmu nahwu atau kaidah bahasa Arab. Dengan demikian, kaum muslimin yang bukan berasal dari bangsa Arab juga mampu mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Siddiq. Selanjutnya adalah akhir masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa penyebab berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah konflik dengan Aisyah atau Perang Jamal. Nah, perang ini bermula karena terbunuhnya khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Lalu pada masa pemerintahan Ali, kubu Aisyah dan sahabat yang lainnya menuntut kepada Ali untuk menyegerakan hukuman atau kisos terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Namun, Khalifah Ali bin Abi Thalib menundanya karena dua hal. Yang pertama, pada saat itu negara dalam keadaan yang kacau, sehingga perlu untuk ditertibkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pembunuh Utsman bin Affan sebagian adalah orang munafik dan sebagian lagi adalah orang-orang muslimin yang terprovokasi. Maka Ali bin Abi Thalib pun butuh kepastian sebelum menjatuhkan hukuman. Nah, akan tetapi di pihak Aisyah dan sahabatnya lainnya tetap memaksa Ali untuk menyegerakan hukuman kisos tersebut. Nah, akhirnya masing-masing sahabat Nabi tersebut membawa pasukan dan siap untuk berperang. Nah, akan tetapi sebelum terjadinya perang, Ali bin Abi Thalib menerima permintaan Aisyah dan sahabatnya lainnya untuk menyegerakan kisos. Akan tetapi dari pihak Ali terdapat orang munafik, yaitu Abdullah bin Sabah. Nah, para pengikut mereka ini tidak ingin kedua kelompok ini berdamai. Akhirnya pengikut Abdullah bin Sabah ini memancing keributan atau perkelahian terhadap kelompok Aisyah. Dan kelompok Aisyah pun tidak terima dengan hal tersebut dan akhirnya terjadilah peperangan antara dua kelompok tersebut. Nah, perang ini disebut dengan Perang Jamal dan berhasil dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib dan terbunuhnya dua orang sahabat Nabi, yaitu Thalhah radhiyallahu an dan Zubair radhiyallahu an. Yang kedua adalah konflik dengan Muawiyah atau juga disebut dengan Perang Siffin. Muawiyah merupakan salah satu orang yang tidak menerima Ali dibayat menjadi khalifah dan dia juga menuntut Ali untuk menyegerakan hukuman kepada para pembunuh khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Nah, Ali memandang Muawiyah sebagai pembangkang atau bugoh yang wajib diperangi. Oleh karena itu, ia bersama dengan 50.000 orang tentaranya berangkat menuju utara dan di suatu tempat bernama Siffin, ia bertemu dengan pasukan Muawiyah yang berjumlah 80.000 orang. Maka perang pun terjadi antara kedua kubu ini. Perang terjadi selama beberapa hari dan Ali pun berhasil membangkitkan semangat pasukannya sehingga kemenangan sudah hampir dicapainya. Muawiyah yang cemas melihat situasi itu memanggil Amr bin As untuk melakukan siasat. Amr bin As ini memerintahkan para pasukannya yang membawa mushaf atau kitab Al-Quran supaya diangkat dengan tombak ke atas sebagai isyarat berdamai melalui arbitase atau perjanjian atau juga disebut dengan tahkim. Nah, pada mulanya Ali menolak
dilakukannya arbitrase tersebut. Akan tetapi, pasukan Ali yang melihat hal itu meminta Ali untuk menghentikannya, sehingga Ali pun dengan terpaksa menerima arbitrase tersebut dan mengumumkan bahwa peperangan dihentikan dan perselisihan itu berakhir melalui arbitrase. Yang ketiga adalah peristiwa tahkim. Tahkim atau perundingan dilakukan setelah diberhentikannya peperangan antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Masing-masing kubu sepakat untuk mengirim satu utusan perunding atau hakam. Nah, dari pihak Ali ia mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah ia mengutus Amr bin As. Pada agenda pertama, Amr bin As berhasil meyakinkan Abu Musa bahwasannya Utsman terbunuh secara zalim dan Muawiyah adalah orang yang pantas untuk menutup bela atas kematian Utsman. Lalu pada agenda kedua, ide yang dikemukakan Abu Musa ialah menghentikan pemerintahan Ali dan Muawiyah dari jabatannya masing-masing dan mengembalikan jabatan khalifah ini kepada orang-orang muslimin untuk menentukan siapa penggantinya, siapa penerusnya. Lalu selesai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilakan untuk berbicara lebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan jabatan tersebut kepada kaum muslimin untuk mencari penggantinya. Lalu tiba giliran Amr bin As. Dia menyatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali. Akan tetapi di sini ia malah menetapkan jabatan khalifah kepada Muawiyah. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Ali pun menolak keputusan tahkim tersebut dan ia tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Yang keempat adalah munculnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Pada mulanya, mereka ini adalah orang-orang yang memaksa Ali untuk menghentikan perang dan menerima tahkim atau arbitrase. Nah, akan tetapi tiba-tiba mereka ini berubah pikiran dan mereka mengatakan bahwasanya menerima tahkim adalah salah karena hak untuk mengadili hanyalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu, mereka pun mengusulkan agar persetujuan mengadakan tahkim dibatalkan dan usul tersebut pun ditolak oleh Ali karena Ali sudah terlanjur menerima tahkim tersebut. Nah, sehingga orang-orang ini pun akhirnya keluar dari barisan Ali dan mereka pun disebut dengan kaum Khawarij. Dan yang terakhir adalah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Nah, pada mulanya kaum Khawarij berpendapat bahwa penyebab terpecahnya kaum muslimin ialah karena Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Oleh sebab itu mereka pun berencana untuk membunuh ketiga tokoh tersebut dalam waktu yang sama. Abdurrahman bin Mujan berhasil menikam Ali ketika Ali sedang sholat subuh di Masjid Kufa. Lalu Barak bin Abdillah al-Tamimi berhasil menikam Muawiyah, tetapi Muawiyah hanya mengalami luka dan tidak berhasil dibunuh. Lalu Amr bin Bakar al-Tamimi juga tidak berhasil membunuh Amr bin As ketika waktu sholat subuh. Karena pada saat itu Amr bin As dalam keadaan sakit sehingga ia digantikan orang lain untuk memimpin sholat sehingga yang terbunuh pada saat itu adalah orang yang menggantikan Amr bin As sebagai imam sholat. Nah, beberapa hari setelah pernikaman itu Ali meninggal dunia dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun. Dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib atau Khalifah keempat ini, berakhirlah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kesimpulan, Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Ia diangkat menjadi khalifah secara massal oleh kaum muslimin setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ali pun merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan atau kalangan anak-anak. Nah, pada masa pemerintahan Ali banyak gejolak-gejolak yang membuat pemerintahan Ali menjadi tidak stabil. Kurangnya penyelesaian masalah-masalah tentang terbunuhnya Khalifah Utsman membuat berbagai masalah timbul yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik antara sesama umat Islam. Akibat konflik-konflik tersebut menyebabkan perpecahan di antara umat Islam pada masa pemerintahan Ali yang menyebabkan Khalifah Ali pun terbunuh.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.